Perkenalkan, nama saya Kansanaira Safena Aditya dengan NPM 231801139 akan melakukan pemeriksaan fisik head test. Berdasarkan anamnesis yang tadi sudah dilakukan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Bapak. Mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan mengulangi rasa tidak nyaman tersebut. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, bisa berdiri dan saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Di sini alat-alatnya pertama ada headlamp, lalu ada garpu tala, di sini ada kaca cermin laring, lalu ada spekulum hidung, lalu di sini ada tang spate, lalu ada otoskop dan ada kasa steril. Selanjutnya saya akan simulasikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan standar cuci tangan WHO. Sterilitas. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan headlamp terlebih dahulu. Setelah pemasangan headlamp, saya akan memakai hand scoot dengan hand to hand, glove to glove. Selanjutnya kita posisikan pasien berhadapan dengan sedikit menyilang, yaitu kiri pasien bertemu dengan lutut kiri dokter. Lalu selanjutnya saya akan menyalakan headlamp terlebih dahulu, lalu saya atur fokusnya dan nyalakan ke telapak tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada telinga terlebih dahulu. Bapak boleh lihat di sana. Selanjutnya saya akan melihat untuk dalam telinganya apakah terdapat peradangan dan inflamasi dan benjolan. Lalu kita lihat yang telinga luarnya apakah terdapat sekret atau tidak. Lalu kita lihat di retroaurikularnya apakah ada benjolan dan tanda inflamasi. Kita lakukan juga di telinga sebelahnya apakah pada daun telinga terdapat inflamasi dan benjolan. Lalu untuk di yang telinga luarnya apakah terdapat sekret atau darah. Lalu kita lihat di retroaurikularnya apakah terdapat benjolan dan tanda peradangan. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada telinga pasien. Yang pertama kita cari nyari tekan trabusnya, apakah ada nyeri Pak? Enggak ada. Lalu kita tarik sinarnya, rekta, apakah ada nyeri tarik? Enggak ada. Nah, aurikularnya. Terus lihat di retroaurikularnya kita tekan-tekan. Nyeri tekan nggak Pak? Enggak ada. Kita lakukan juga di sebelahnya. Nyeri nggak Pak? Enggak ada. Nyeri nggak Pak? Enggak ada. Nyeri nggak Pak? Enggak ada. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Pak bisa lihat keluar sedikit dengan clinking mobilisasi di pipi pasien. Nah, di sini kita bisa melihat apakah terdapat tanda-tanda peradangan, inflamasi dan benjolan, apakah terdapat furunkel, apakah terdapat cairan atau ada darah, dan apakah membran timpani terlihat. Jika terlihat, apakah membran timpani perforasi, retraksi atau normal. Lakukan di telinga sebelahnya juga untuk melihat tanda-tanda peradangan, inflamasi, benjolan, furunkel, cairan dan darah, dan apakah membran timpaninya terlihat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala itu 512 Hz. Bapak nanti saya getarkan, kalau saya tempelkan ke telinga Bapak, nanti jika suaranya sudah tidak ada, Bapak bisa angkat tangan ya Pak. Kita lakukan di telinga sebelahnya juga. Pada dokter apakah tes Rina itu positif atau negatif. Selanjutnya saya akan melakukan tes swab lab. Siapa? Baik Bapak, untuk suaranya apakah lebih besar di telinga kiri atau kanan atau sama? Sama. Baik, bisa ditanyakan pada dokter apakah terdapat lateralisasi ke telinga atau tidak. Selanjutnya yang terakhir ada tes sobas. Nanti bisa, kalau nggak ada suaranya bisa angkat tangan lagi ya Pak.
tidak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Itu menggunakan spekulum hidung dengan pegang seperti ini, jari telunjuk itu memfiksasi di hidung. Kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita buka, kita lihat di sini apakah ada edema atau tidak, untuk konkanya membengkak atau tidak, di sini ada sumbatan atau tidak, dan ada polip atau tidak. Kita keluarkan, kita lihat apakah ada sekret atau ada darah. Kita lakukan hal yang sama di hidung sebelahnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior menggunakan yang pertama ini ada yang namanya tongue stapler, lalu ada cermin nasofaring. Jangan lupa untuk cermin nasofaringnya kita hangatkan terlebih dahulu, lalu kita tekankan pada tangan kita supaya tidak ada embunnya. Bapak ini nanti akan terasa tidak nyaman ya Bapak. Kita tahan lidah Bapak dengan alat ini ya, spatula lidah. Lalu cermin menghadap atas. Masukkan cermin sampai melewati uvula, lalu kita lihat apakah terjadi pembengkakan dan benjolan pada konka, septumasi posterior, dan juga kelenjar adenoid. Lalu kita lihat juga apakah ada sekret atau darah yang mengalir. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan orofaring ya Bapak, menggunakan kanskakel untuk menekan lidah Bapak ya Pak. Oke, di sini kita lihat bagaimana untuk tonsil dan larinya, apakah hiperemis apa tidak, apakah edem apa tidak, lalu apakah ada eksudat dan detritus. Baik, Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan melalui rinoskopi indirect. Nanti di sini kita menggunakan kasa dan cermin laring. Bapak bisa diurutkan lidah, nanti saya tahan pakai kasa. Untuk cerminnya jangan lupa dihangatkan dan masuk cermin menghadap bawah. Di sini kita lihat apakah plika vokalis ada edem atau tidak. Lalu Bapak bisa ngomong Di sini kita lihat untuk gerakan plika vokalisnya apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga untuk mukosa larinya hiperemis dan ada edema atau tidak. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak silakan bersih dulu. Saya juga akan membersihkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Baik dokter, untuk pemeriksaan THT-nya sudah selesai. Terima kasih banyak dok.